Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah lama sekali saya tidak upload video ya. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa kesibukan dan beberapa aktivitas, jadi saya kurang lebih hampir setengah tahun tidak upload video ya. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial membuat blog dengan Laravel 10. Di video terakhir itu ada video ke-22, kita membuat service providers. Kita rewrite atau menulis ulang agar lebih mudah untuk menampilkan tag dan header footer tanpa menulisnya berulang di setiap controller ya. Nah, seperti janji saya sebelumnya, kita akan melanjutkan pada styling menggunakan AOS.js ya. Nah, silakan teman-teman cari AOS.js. Nah, di sini ya. Nah, kita akan menerapkan library berikut. Sebenarnya saya sudah coba ya, tapi akan saya hapus dulu coding saya. Saya akan hapus saya dulu yang saya terapkan. Nah, di sini. Oke, ini saya tutup. Nah, teman-teman yang baru join silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa di share ya teman-teman, agar lebih banyak yang belajar. Dan juga untuk informasi saja ya, Laravel tahun ini di tahun 2024 akan meluncurkan versi terbaru, yaitu versi 11. Nanti mungkin akan kita coba update terus tutorialnya sampai dengan Laravel 11, atau mungkin Laravel blog ini kita upgrade ya nanti versinya. Oke, langsung saja. Ini kita scroll ke bawah ya. Paling bawah itu ada CDN-nya. Kita pakai CDN-nya saja. Nah, ini kita pakai CDN-nya ini untuk CSS. Silakan di-copy dulu. Kemudian buka folder views-nya, front, kemudian layout, dan template ya. Nah, di sini. Silakan teman-teman pastekan di bagian header di aset CSS-nya. Oke, kemudian JavaScript-nya juga jangan lupa. Oke, mungkin bisa di sini. Kemudian untuk inisiasi AOS-nya itu ada script AOS init. Oke, mungkin seperti ini saja dulu. Jika teman-teman refresh belum ada perubahan ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Nah, untuk itu mungkin kita tambahkan styling dulu untuk sebelah kanan saya ya. Ini ada widget, ada search, kategoris, kemudian widget. Ketika halaman di refresh, dia harusnya masuk ke sebelah kiri, mungkin fade right mungkin ya. Coba kita lihat dulu. Ilustrasinya mungkin. Oke, atau kita buka GitHub-nya saja ya. Kita buka GitHub-nya. Nah, ini view on GitHub. Oke. Saya besarkan. Kemudian caranya itu kita pakai. Nah, kemudian data AOS fade in. Ini fade in ini stylingnya ya teman-teman. In up. Oke, fade in data AOS super duper. Animation ini untuk custom ya. Nah, ini custom animasi. Jika teman-teman ingin mengcustom animasinya, kita pakai yang built-in saja dulu ya. Nah, ini animasinya. Oke, coba kita tes di bagian side widget. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memberikan kelas atau data AOS. Kemudian mungkin fade left. Oke. Coba di refresh. Nah, ini berubah ya teman-teman. Dia masuk ke sebelah kiri. Nah, oke. Kemudian untuk postingan teratas ya. Teratas ini kalau tidak salah itu di home. Kita tambahkan semua ya teman-teman sekalian. Nah, bagian ini ya, featured blog post. Di sini berikan juga data AOS fade in misal. Nah, fade in.
Nah, ada berdelip sedikit ya teman-teman. Oke. Kemudian yang bawahnya kita berikan saja itu fade up, data AOS fade up. Refresh. Nah, ini lihat ya teman-teman, kosong ya di bawah. Nah, baru kita scroll baru muncul. Di halaman berikutnya. Nah, baru muncul ya. Nah, bisa goyang-goyang dia. Oke, jadi bagus ya teman-teman, animasinya lumayan memberikan sedikit styling dari blog kita. Jadi tidak monoton tampilannya. Oke, mungkin di halaman lain juga coba. Nah, di sini. Nah, ini kita berikan juga fade up ya. Untuk single artikel atau show artikelnya. Sini bisa kita berikan mungkin di sini. Oke. Fade up. Refresh. Nah, muncul ya. Oke, naik ke atas dia, fade up. Lalu coba di sini di database. Oke. Mungkin kita lihat lagi stylenya, fade down, flip, dia slide. Oke, ada flip. Coba kita tes bagian yang flip ya, masih artikel. Oke, di seluruh artikel. Nah, di sini kita berikan misal flip up ya. Coba. Nah, ini flip ya. Nah, oke ya teman-teman, masuk stylingnya. Oke, efek animasinya. Nah, ini terserah teman-teman ya. Teman-teman tinggal lihat saja di GitHub, itu ada list animasinya ya. Nah, ini banyak. Oke, lanjut lagi, yang lain sama saja harusnya. Nah, ini by kategori ya, by kategori juga. Ini show, ini kategori index. Nah, sini kita berikan saja, saya samakan saja ya teman-teman, flip. Oke, untuk about, kemudian kontak. Oke, kontaknya mungkin ini fade juga ya, di bagian kontak. Coba itu fade apa ya, kira-kira fade. Oke, zoom in ya, coba zoom in. Kita lihat dulu hasilnya. Kontak. Nah, ini ya teman-teman, zoom in. Kemudian about juga, about mungkin sama saja ya, zoom in juga. Atau maunya zoom out, agak zoom out. Nah, ada kan zoom out di bagian about. Nah, di sini zoom out. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk artikel atau halaman yang lain, jika teman-teman belum menambahkan, silahkan ditambahkan sesuai selera ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini cukup simple ya, ini saja dulu. Selanjutnya akan saya berikan tutorial bagaimana cara menampilkan seluruh kategori ya, berdasarkan seluruh kategori dan related post juga. Misal di sini saya buka database ya. Nah, di bawah ini atau di side widget ini, di bawahnya akan kita berikan beberapa artikel yang kategorinya sama, database juga. Mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, saya tambahkan saja dulu contohnya biar teman-teman ada pandangan. Ini side widget ya. Nah, ini side widget, ini related.
related post. Nah, postingan yang related hampir sama, misal related post. Nah, teman-teman juga tambahkan di sini misal atau kita tambahkan gambar seperti itu ya. Nanti seperti ini, refresh. Nah, di sini mungkin kita berikan gambar juga atau kita berikan list saja boleh, yang kategorinya juga database. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akan usahakan untuk selalu upload ya, selalu update untuk kedepannya. Terima kasih.